terprovokasi. Dan kita masukkan G7 di Polda Metro Jaya mencarikan atau membangun aspek pendidikan Indonesia ini, teman-teman sekalian. Keadilan sosial adalah untuk seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu kita mau menjadi Indonesia. Kita kepada rekan-rekan kepolisian, teman-teman, abang-abang dan seluruh polisi. Kawan-kawan, jangan dimogok, bahwasanya kawan-kawan kepolisian, berbagai macam organisasi datang ke sini bukan hanya menunjukkan bendera atau amatir dan mood kita kawan-kawan, tapi hari ini tujuan kita jelas, yaitu menuntut pada pemerintah agar bagaimana persoalan-persoalan mengenai pendidikan ini segera terselesaikan. Maka daripada itu, untuk menghidupkan ritme perjuangan dan api pergerakan, kami panggil orasi pertama dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam cabang Jakarta Selatan, yaitu Kakanda Abdul Muiz. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Baik teman-teman, hari ini kita hadir di Kementerian Pendidikan Indonesia, di mana seharusnya diperingati pada tanggal 2 Mei kemarin, teman-teman. Itu sudah menjadi persoalan bagi Cipayung Jaksel yang ada di wilayah Jakarta Selatan ini, teman-teman sekalian. Kita hadir di sini, saya membawa satu poin bersama, yaitu berkaitan dengan pendidikan Indonesia hari ini, teman-teman sekalian. Saya ingin menyampaikan kepada abang-abang kepolisian, kita dari Cipayung Jakarta Selatan, kita hadir di sini bukan hadir untuk kepentingan pribadi, bukan hadir untuk kepentingan organisasi, melainkan kepentingan itu bangsa dan negara, teman-teman sekalian. Semangat kawan! Jangan sampai gerakan yang kita susun yang berada di Cipayung Jakarta Selatan ini mampu diprovokasikan oleh orang-orang yang ingin merusak gerakan yang dipimpin oleh teman Cipayung yang ada di Jakarta Selatan ini, teman-teman sekalian. Ada 9 OKP yang ada di Jakarta Selatan yang bersepakat bahwa untuk menghadiri dan menyuarakan pendidikan di Indonesia ini agar selalu dilaksanakan oleh bangsa Indonesia ini, teman-teman sekalian. Kita hadir di Kementerian Pendidikan oleh saya provokasi dari teman-teman. Instruksi ada di tangan saya, teman-teman. Jangan sampai terprovokasi. Dan kita masukkan G7 di Polda Metro Jaya, teman-teman. Jangan sampai awas provokasi, teman-teman. Instruksi ada di tangan saya, teman-teman sekalian. Tetap kondusif. Jangan sampai gerakan Cipayung Jakarta Selatan ini ingin dibubarkan atau ingin ditangguh oleh abang-abang kepolisian yang memang
kita ingin pendidikan Indonesia ini secara sejahtera teman-teman sekalian. Alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran yang mengakibatkan pendidikan Indonesia ini tidak ada kualitasnya sama sekali teman-teman sekalian. Bagaimana mungkin tingkat IQ pendidikan atau rata-rata orang Indonesia adalah rata-rata tingkat 5% sekalian. Karena itu pendidikan di Indonesia ini harus kita diperhatikan khusus. Maka kita bersepakat dari supaya Jakarta Selatan kemarin teman-teman sekalian tidak ada satupun orang yang ingin menggagalkan gerakan atau aspirasi yang kita sampaikan Kementerian Pendidikan itu teman-teman sekalian. Ini adalah baru pertama kali kita hadir di Kementerian Pendidikan Indonesia ini teman-teman sekalian. Kita berkomitmen bahwa apapun masalahnya, apapun konsekuensinya, supaya Jakarta Selatan tetap berdiri kokoh untuk menyampaikan aspirasi rakyat lebih utamanya, yaitu berkaitan dengan pendidikan Indonesia itu teman-teman sekalian. Anggaran yang dipotong untuk dialokasikan MPD itu tidak sewajarnya yang dilakukan oleh salah satu di negara Republik Indonesia ini teman-teman sekalian, yaitu Prabowo Subianto. Prabowo Subianto telah menjadikan pendidikan di Indonesia ini sebagai anak diri teman-teman sekalian. Ada salah satu yang disebut oleh media teman-teman sekalian, yaitu anak NTT. Mereka bunuh diri karena tidak mampu membeli perlengkapan pendidikan teman-teman sekalian. Itu adalah gambaran atau tamparan keras terhadap bangsa Indonesia, lebih khususnya terhadap Kementerian Pendidikan yang hari ini kita konsisten memberikan atau membangun aspek pendidikan Indonesia ini teman-teman sekalian. Sepakat teman-teman sekalian, gerakan kita ini tetap aspirasinya supaya Kementerian Pendidikan ini mendengar supaya pemuda hari ini masih pendidikan Indonesia ini teman-teman sekalian. Apabila Menteri Pendidikan tidak bisa menjadi Kementerian Pendidikan yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia untuk akses dari Kementerian Pendidikan Indonesia sekarang. Karena Anda dilihat dari biar kami tidak layak menjadi Kementerian Pendidikan kalau masih ada pendidikan di Indonesia ini tidak diperhatikan secara khusus oleh Kementerian Pendidikan. Ada sekolah yang tidak layak, ada guru yang tidak diperhatikan secara khusus. Dan dengan itu juga adalah yang 2007 bahwa guru honorer akan ditiadakan teman-teman sekalian. Bagaimana perjuangan seorang guru tidak dihargai oleh bangsa Indonesia ini? Seluruh teman-teman sekalian, Kementerian Pendidikan lahir dari didikan seorang guru. Ada kepolisian lahir dari pendidikan seorang guru. Begitu anak-anak TNI yang hari ini lahir dari didikan seorang guru teman-teman sekalian. Maka sekali lagi saya tekankan bahwa suara kita di Jakarta Selatan ini akan terus mengalir di Kementerian Pendidikan, akan terus hadir mengawal suara pendidikan, lebih khususnya suara guru yang hari ini tidak diperhatikan secara khusus oleh negara Republik Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello mahasiswa di rakyat Indonesia, perlu saya ingatkan kepada adik-adik kepolisian bahwasannya tugas Anda itu bagaimana melindungi dan mengayomi dan menerima aspirasi dari segala bentuk suara-suara dari rakyat kecil. Maka untuk menjaga ritme perjuangan dan api perlawanan, kita sambut ketua umum dari JMNI Jakarta Selatan kepada Bung Rauf. Waktu kesempatan saya persilakan. Para kawan-kawan semua yang ada di samping kiri kanan bisa mendapatkan barisan di sini, karena
Lagi-lagi kita perlu untuk menunjukkan bahwa disiplin gerakan dan disiplin perjuangan perlu untuk kita tampilkan sebagai pedoman rakyat ketika melakukan demonstrasi dan perjuangan massa. Untuk itu, kawan-kawan semua, aksi ini tidak akan berlanjut kalau kawan-kawan tidak maju dan merapikan barisan. Dan lepas dari kawan-kawan demo maupun kawan-kawan cipayung lainnya. Maju kawan-kawan di depan maupun. Lihat kawan-kawan, mereka rapi dalam berbaris, tapi mereka bodoh dalam berargumen. Maka untuk itu, kawan-kawan sepintar apapun untuk berargumen, kalau tidak rapi secara barisan, maka mereka akan lebih unggul ketika kita berhadapan-hadapan secara langsung, kawan-kawan. Untuk itu, kawan-kawan diharapkan rapikan barisan depan, setiap kelas masing-masing partai untuk menginstruksikan kawan-kawannya merapikan barisan depan. Kita sama-sama aksi hari ini, maka perlu kita untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita. Hadir di bangunan yang tinggi dan megah ini di tengah penghalang pagar berduri. Kenapa kawan-kawan kita kembali refleksikan dengan lagu Indonesia Raya tadi, bahwa bangunan tanpa jiwa ia adalah mayat, kawan-kawan. Kepolisian tanpa nurani ia adalah binatang, kawan-kawan. Kawan-kawan, pendidikan Indonesia mengalami kebekuannya, kawan-kawan. Slogan sekolah rakyat yang hari ini dimainkan oleh Prabowo adalah bentuk kompasi daripada perjuangan para pendiri bangsa, kawan-kawan. Sekolah rakyat yang dimaksud adalah bagaimana dana pendidikan yang begitu besar dialihkan untuk operasi Merah Putih dan NDG, kawan-kawan. Sekolah rakyat seperti apa yang ingin dicanangkan oleh Prabowo ketika anak SD meninggal karena tidak mampu membayar tas dan bukunya, kawan-kawan. Rezim fasis Prabowo Gibran hari ini, kawan-kawan, tidak bisa lagi kita biarkan untuk terus mengeluarkan slogan-slogan kerakyatan, namun tidak belis ketika berhadapan dengan argumentasi dan dialog, kawan-kawan. Hari ini ada contoh, kawan-kawan, bahwa kepala kepolisian, bagian kepolisian menunjukkan bakatnya menjaga krisis kapitalisme, menjaga krisis fasisme, dan tengah dipraktekkan oleh militer separat yang juga ikut serta membunuh dan mematikan institusi dan narasi pendidikan yang ilmiah serta demokrasi serta mengabdi pada rakyat, kawan-kawan. Hari ini, kawan-kawan, baca kembali undang-undang APBD, kawan-kawan, bahwa anggaran pendidikan untuk menengah maupun untuk kita mahasiswa juga dialihkan untuk mendidik para bagian ini, kawan-kawan. Apa yang dididik, kawan-kawan? Siapa yang mau ngaku Pancasila? Ayo kita dapat Pancasila hari ini. Siapa yang ngaku nasionalisme? Ayo kita dapat nasionalisme. Kami mahasiswa, nasionalisme kami tidak dijadi seperti kalian, tidak dijadi seperti kita ini. Kawan-kawan, hari ini konfrontasi secara tidak langsung yang menyebabkan rakyat mengalami krisis adalah konfrontasi dan perebutan jatah dan makan para aparat kepolisian maupun militer, kawan-kawan. Itulah yang menyebabkan terjadinya perampasan tanah di mana-mana, sehingga para siswa yang berangkat dari anak petani tidak mampu membayar kuliahnya, tidak mampu membayar SPP-nya, kawan-kawan. Kawan-kawan, ketika kita bicara tentang pendidikan tanpa ada dasar struktur ekonomi yang menopangnya, maka itu bullshit, kawan-kawan. Apa guna bangunan yang begitu tinggi diciptakan kalau di dalamnya mahasiswa diajarkan patuh, diajarkan untuk siap, diajarkan untuk hormat kepada korporasi seperti Ajuan, Haji Sangga lainnya, kawan-kawan. Kita tidak dididik untuk bagaimana memimpin
satu perusahaan kawan-kawan. Kita bisa dididik untuk bagaimana menciptakan satu karya kawan-kawan. Tapi kita dididik di lingkungan kampus maupun sekolah untuk patuh dan taat terhadap regulasi serta aturan yang dibuat oleh perusahaan yang dimana tidak memiliki dasar argumen dan wewenang untuk kita sebagai calon-calon buruh yang mungkin tidak mungkin sempat juga jadi buruh karena akibat lapangan pekerjaan yang menipis kawan-kawan. Mungkin perguruan tinggi hari ini paling banyak menyumbang volume pengangguran kawan-kawan. Apa yang bisa membayar UKT kawan-kawan? Itulah hak kita kembali, bukan hanya mempertahankan dan meruntuhkan Prabowo, melainkan merubah kembali undang-undang dasar kita yang dirubah dan menjadi yang dijalankan sesuai pesanan Amerika Serikat melalui menteri yang kemarin dicopot oleh Kepoi kawan-kawan, digantikan oleh Kepoi. Sri Mulyani adalah antek aslinya asing kawan-kawan. Kenapa Prabowo tidak pernah berbicara bahwa Sri Mulyani adalah antek asing yang mengoperasikan undang-undang dasar kita berubah pada amandemen 2002 kawan-kawan. Itu tidak pernah berubah. Apakah kawan-kawan di sini antek asing? Kawan-kawan, berjuta-juta anggaran miliar triliunan yang diambil oleh Prabowo terhadap dana hibah asing kawan-kawan. Tapi kita tidak pernah menyebutnya sebagai antek asing. Namun fasisme dan rezim boneka Amerika Prabowo menunjukkan wafatnya strategis ketika ia terlibat di dalam COP dan membuat perjanjian ART kawan-kawan, di mana para orang tua siswa yang berangkat daripada kelas petani maupun buruh itu dihancurkan struktur ekonominya kawan-kawan. Melalui apa kawan-kawan? Indonesia wajib mengambil impor daripada Amerika Serikat, sehingga hasil tani anak-anak mahasiswa dan juga para orang tua pelajar itu mengalami kemunduran harga dan terjadilah problem harga panen yang sangat tidak sesuai dengan pengeluaran yang dipanenkan. Kita menentukan harga berapa biaya pendidikan, maka itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, pendidikan tinggi kita tidak pernah mendidik orang untuk menjadi penkarya kawan-kawan, pencipta kawan-kawan. Karena sejatinya pendidikan kita tidak memiliki output yang jelas tentang apa yang mau dididik terhadap mahasiswanya. Itulah kegagalan kementerian dan para pejabat di lingkup pendidikan kawan-kawan. Dia tidak tahu orientasi berbangsa karena mereka tidak lahir daripada anak-anak organisasi seperti kita yang tahu kenapa kita dididik dan tahu apa arah bangsa hari ini kawan-kawan. Mereka tidak tahu, kepolisian hanya tahu tentang mengamankan Pancasila. TNI hanya tahu nasionalisme, sayalah yang paling nasionalisme. Begitupun Prabowo hari ini, karena berangkat dari militerisme yang fasis yang membunuh berjuta-juta rakyat Papua hari ini kawan-kawan, berjuta-juta rakyat Maluku, berjuta-juta rakyat yang melakukan perlawanan terhadap hak atas tanahnya, hak atas dasar haknya sebagai warga negara. Kenapa kita mau gabung Indonesia? Karena kita dijanjikan di dalam Pancasila bahwa keadilan sosial adalah untuk seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu kita mau menjadi Indonesia kawan-kawan. Apabila Indonesia tidak mau lagi menjalankan itu, maka sudah sepatutnya hak referendum dari seluruh bangsa-bangsa yang tergabung menjadi bangsa Indonesia harus dikembalikan kawan-kawan. Mungkin sekian orasi saya dan terima kasih kepada kawan-kawan. Hormat setinggi-tingginya karena sudah menunjukkan konsistensi terhadap perjuangan kita terhadap isu sektoral kita, yaitu pendidikan. Bagaimana yang berpindah? Tahu minta gue. Baik, kawan-kawan. Kami datang di sini bukan karena rakyat tidak ingin, bukan karena rakyat makan, bukan karena tidak ingin rakyat sejahtera, tapi kami datang di sini sebagaimana mestinya. Jangan otak rakyat itu kosong, kawan-kawan. Sebagaimana pendidikan Republik ini setiap periode berganti,
sistem itu terus berganti kawan. Ya. Itulah kalau pendidikan kapitalis. Kawan, kita harus paham. Pendidikan itu bagaimana mestinya dimodifikasi oleh kaum kapitalis itu sendiri kawan. Sehingga agar rakyat itu tidak berpikir untuk menciptakan lapangan kerjanya sendiri, kawan. Ya. Dan kampus-kampus ditekan oleh Tony Polri, kawan. Yang sebagaimana kampus itu tempat mahasiswa berdiskusi mendapatkan ilmu, namun di situ menjadi tempat berparis kata orang, kawan. Itulah bagaimana mestinya Tni Polri, kepolisian membungkam kampus untuk mahasiswa tidak berpikir lagi, kawan. Kawan, guru diberikan, tugas guru honorer diberikan gaji dengan 300.000. Nah, lalu disuruh untuk menciptakan generasi emas. Itu konyol, kawan. Untuk beli kapur saja tidak cukup dengan uang 300.000, kawan. Ya. Oke. Tahun terdiri. Oke, baik, selanjutnya yaitu orasi dari Ketua Umum PMI Cabang Jakarta Selatan. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Assalamualaikum wabarakatuh. Baik, kawan-kawan, angka baiknya kita berdiri semua ya. Saya pastikan biasanya yang duduk itu adalah Intel. Yang duduk adalah Intel. Ayo hargain semuanya, teman-teman, ada yang berdiri juga, merapat semuanya. Hargain. Kemarin teman-teman kita udah diskusi, udah konsolidasi segala macam. Biar di Indonesia. Baik, perkenalkan, nama saya Edi Kapelo, perwakilan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Jakarta Selatan. Hari ini Hari Pendidikan Nasional. Kemarin sih tanggal 2 bukan hanya memperingati hari lahirnya Ki Hajar Dewantara. Lebih dari itu, tetapi di sini adalah momen evaluasi Kementerian Pendidikan yang tidak becus. Pendidikan bukan hanya tentang ruang-ruang kelas. Pendidikan bukan hanya tentang angka-angka di atas kertas. Pendidikan bukan hanya tentang gelar yang dipajang di atas dinding. Pendidikan adalah api. Pendidikan adalah api semangat, api yang membakar kebodohan. Tapi kemana? Kehadiran Kementerian Pendidikan tidak ada. Kurikulum yang terus berganti setiap pergantian menteri. Ya, mereka rapat menghabiskan banyak anggaran, tapi tidak ada produk hasil. Bayangkan sama kawan, kenapa gaji guru di tidak kecil? Karena mereka tidak punya kompetensi. Bapak-bapak kepolisian bisa jadi guru, dokter-dokter bisa jadi guru, tapi guru tidak bisa jadi dokter, guru tidak bisa jadi polisi. Ini salah siapa? Salah Kementerian Pendidikan tidak punya produk. Adapun berapa tuntutan hasil diskusi kami di Payung Jakarta Selatan, yang pertama itu kami mengancam alokasi dana pendidikan digeser ke MPG. Yang kedua, mengaudit dana KIP dan beasiswa unggulan. Yang tiga, komersialisasi kedudukan. Sekolah dan kampus sekarang itu tidak fokus kepada nilai kritis, fokus pada pasar. Mereka menjual. Ini salah satu kecacatan Presiden Prabowo, kawan-kawan.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak Sida, terus rakyat Indonesia, masih semangat, merdeka, merdeka. Baik kawan-kawan, kita Cipayung, Jakarta Selatan, bahwasanya hari ini kita datang di depan gerbang kementerian. Kita lihat sendiri itu ditutup. Berarti kita hari ini ditutup akses itu masuk. Saya minta kepada rekan-rekan kepolisian, teman-teman, abang-abang, dan seluruh pemimpin kementerian, hari ini jangan ada yang itu. Gerbang itu harus dibuka. Ya karena apa? Karena itu salah satu akses kami itu masuk. Hari ini kami datang untuk menyampaikan aspirasi kami. Tidak ada satu pun setan atau makhluk yang melarang kami itu masuk ke dalam. Sepakat teman-teman? Karena apa? Karena kita di negara Republik Indonesia ini menipu bahwa sistem pendidikan hancur gara-gara kalian semua dalam. Bahwasanya hari ini mereka hidup bisa berlampung, sementara kita merakyat, seluruh rakyat Indonesia hari ini di luar sana mendengar bahwasanya hari ini kita datang untuk merubah semua sistem itu. Sistem yang tidak diperlukan harus kita turunkan. Sistem yang kita mau dirubah untuk demi kebangsaan negara kita Republik Indonesia itu harus diterapkan dengan baik. Bahwa teman-teman saja yang berada anggaran pendapatan bagi negara, teman-teman. Nah, yang kemudian anggaran pendapatan bagi negara hari ini itu dirusak oleh sistem yang mereka buat. Elemen masyarakat hari ini mendengar bahwa ada generasi penerus bangsa yang menyuarakan kesehatannya mereka. Bahwasanya hari ini masyarakat kita mengeluh dan mereka minta generasi yang ada di negara kita Republik Indonesia itu, mereka menjembatani suara untuk apa? Untuk merubah sistem baik pendidikan, MBK, kesehatan. Nah, itu Pak, itu yang kami tuntut hari ini. Dan saya minta kepada pengamanan dari kementerian hari ini, jangan ada satupun makhluk atau setan yang menginterogasi atau apapun itu. Kasih kami akses. Nanti kita diskusi bareng Pak. Bagaimana teman-teman, sepakat? Dari 9 KP saya minta hari ini jangan ada yang berkeliaran atau mundur. Kita sama-sama masuk. Yang terakhir, terima kasih Pak atas hadirnya, atas terimanya kami di sini. Terima kasih banyak. Merdeka! Merdeka! Terima kasih.